4341. Para prajurit Dragon Blood menyerbu ke dalam awan kesusahan seperti bandit yang menyerang kota, dan mereka dengan gila-gilaan membantai binatang petir itu. Biasanya, kesengsaraan surgawi bukanlah sesuatu yang diprovokasi secara aktif oleh orang-orang, itu adalah sesuatu yang mereka alami secara pasif. Namun, para prajurit Dragon Blood tidak menunjukkan rasa takut saat mereka mengambil inisiatif untuk menyerang. Dipengaruhi oleh Dragon Blood Legion, murid-murid Akademi Cakrawala Tinggi, Istana Dewa Pertempuran, dan Sekte Sungai Berbintang juga menjadi gila, menyerang monster petir dengan ganas. Binatang petir itu memiliki aura yang mengejutkan dan setidaknya memiliki kekuatan yang mulia. Terlebih lagi, jumlah mereka seakan tak ada habisnya di langit, dan auman mereka menimbulkan teror bahkan hingga setengah langkah para Eternals. Meski begitu, para prajurit Dragon Blood tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka menyapu kesengsaraan surgawi, mencari daerah dengan binatang petir paling banyak seolah-olah mereka takut tidak bisa membunuh cukup banyak binatang buas itu. Gu Yang, Li Qi, dan Song Mingyuan bertarung sendirian, dan binatang petir yang menakutkan ini seperti kertas di depan mereka, bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Namun, yang paling menakutkan dari semuanya adalah Yue Zifeng. Dengan setiap pukulan pedangnya, dia merobek awan kesusahan dan memusnahkan binatang kesusahan yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian berubah menjadi tanda petir. Bagi para penonton, para Kapten Dragon Blood Legion seperti serigala lapar yang melahap sepotong daging tebal di depan mereka. Rasa haus itu, kegilaan itu, membuat mereka merinding. Binatang buas petir ini adalah gelombang terakhir dari kesengsaraan kita. Namun, mereka sebenarnya bukan apa-apa di depan Long Chen dan teman-temannya. Triple Supreme hanya bisa menelan ludahnya saat dia menyaksikan serangan gila mereka. Setelah mengalami kesengsaraan, semua murid ini tahu betapa menakutkannya binatang petir ini. Dalam pertarungan 1 lawan 1 atau bahkan 1 lawan 10, para murid ini tidak akan takut pada binatang buas ini. Namun, selama kesengsaraan surgawi, mereka telah dikepung oleh ratusan binatang petir pada saat yang bersamaan. Bahkan dengan perlindungan Long Chen, meski mengetahui bahwa mereka tidak akan mati, itu sangat sulit bagi mereka. Setiap detik sangat menakutkan. Sebaliknya, binatang petir yang menakutkan ini seperti domba yang akan disembelih di depan Dragon Blood Legion. Mereka merajalela di lautan binatang petir, menghancurkan mereka dengan setiap serangan. Sebenarnya, Dragon Blood Legion tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kemampuannya, karena mereka khawatir kesengsaraan tidak akan mempunyai kekuatan yang cukup di belakang mereka. Lagi pula, mereka membutuhkannya untuk sepenuhnya menyempurnakan armor dan senjata baru mereka, mengaktifkan darah naga laten mereka, dan mengakarkan manifestasi mereka ke dalam ki kekacauan utama dunia. Setelah beberapa waktu, tanda misterius muncul di armor dan senjata mereka. Itu adalah rune yang ditulis dengan cermat oleh Xia Chen dan Guoran. Ketika rune ini menyala, itu menandakan bahwa resonansi terbentuk di antara mereka. Dengan aliran kekuatan petir yang terus-menerus memasuki mereka, armor dan senjata mereka mendapatkan spiritualitas. Begitu roh mereka lahir, integrasi sempurna akan terjadi. Saat ini, mereka telah berhasil mencapai tingkat resonansi, dan itu mendorong mereka untuk menyerang dengan lebih ganas. Dengan setiap binatang petir yang mereka bunuh, mereka merasakan hubungan antara armor dan senjata mereka semakin kuat. Setiap gelombang kekuatan petir semakin memberdayakan mereka. Membunuh. Bahkan Guoran pun ikut terhanyut dalam hiruk-pikuk itu. Dengan armor emasnya, sepasang sayap emas di punggungnya, dan sepasang pedang perang emas di tangannya, dia tampak seperti dewa lapis baja. Armornya berbeda dari milik orang lain, terdiri dari 360 bagian yang saling berhubungan, masing-masing didukung oleh formasi independennya sendiri. Namun, ini berarti dia harus membunuh lebih banyak daripada orang lain, karena dia membutuhkan energi ratusan kali lipat. Selain Yue Zifeng, kemampuan membunuh Guoran adalah yang tertinggi. Dengan setiap musuh yang dia bunuh, dia menyerap lebih banyak rune petir, meningkatkan armornya dan mendorong kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Binatang petir itu hanya bertahan sesaat sebelum mereka menghilang. Setelah itu, satu demi satu makhluk aneh muncul dalam kesengsaraan surgawi. Awan tiba-tiba menyusut, mengelilinginya seperti sangkar. Saat mereka menyaksikan transformasi ini, keterkejutan menguasai para penonton. Bukankah itu panggung bela diri dari konvensi Sage King? Orang-orang mengenali suasana yang familiar. Kesengsaraan surgawi telah meniru panggung tersebut dan memanggil banyak tokoh. Tiba-tiba, bunga bakung yang sangat besar muncul, dan salah satu dari sosok itu menyerang secepat sambaran petir. Lian Wuying dari ras abadi. Ini semua adalah sosok-sosok dari konvensi Sage King. Lian Wuying ditiru oleh kesengsaraan surgawi, dan auranya telah mencapai ranah World King. Boom! Gu Yang langsung bentrok dengannya, dan sambil mendengus, dia terlempar ke belakang seperti bintang jatuh. Saat itu, sebuah pedang merobek kehampaan dan menyerang Gu Yang dari belakang. Itu Ye Wuchen.
Tokoh-tokoh ini semuanya adalah jenius surgawi yang kuat, dan kesengsaraan surgawi bahkan meniru Ye Wuchen dari klan Ye. Ada juga Zhao Xingtian. Bukankah mereka semua mati? Orang-orang tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka meninggal, tetapi hubungan karma mereka ditangkap oleh kesengsaraan surgawi. Semua orang ini berpartisipasi dalam konvensi Raja Sage dan terkena dampak karma tersebut. Itu sebabnya mereka muncul di sini, jelas seorang tetua. Kedengarannya merepotkan. Dikatakan bahwa ketika kesengsaraan surgawi bertekad untuk mencegah seseorang melewati kesengsaraan, ia akan memanggil entitas dengan ikatan karma yang kuat untuk melenyapkan orang yang mengalami kesengsaraan tersebut. Kesengsaraan surgawi seperti itu tidak lagi disebut kesengsaraan, itu menjadi hukuman surgawi, tambah sesepuh lainnya dengan sungguh-sungguh. Apakah karena mereka menyerang kesengsaraan surgawi dengan begitu ganas sehingga membuat marah surga? Siapa yang bisa mengatakannya? Bagaimanapun, hukuman surgawi adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Namun, bagi para ahli yang meninggal di panggung bela diri Sage King untuk muncul sekarang, itu bukan pertanda baik, keluh sesepuh itu. Apa yang sebenarnya ingin dia katakan adalah betapapun kuatnya seseorang, bagaimana mereka bisa lebih kuat dari surga. Cara mereka menjalani kesengsaraan benar-benar gila. Namun, dia tidak bisa mengatakan hal seperti itu dengan lantang di sini. Di antara kerumunan, sekelompok ahli merasa khawatir. Mereka berasal dari Akademi Cakrawala Tinggi. Jangan khawatir, Long Chen bahkan belum mengeluarkan auranya. Semuanya terkendali, kata Ibu Bai Xiaole. Dia bisa merasakan betapa khawatirnya para tetua ini. Boom! Saat itu, teriakan kaget terdengar, dan Lian Wuying yang disulap meledak dengan satu pukulan pedang Yue Zifeng. Bahkan Lian Wuying yang kuat tidak ada apa-apanya di hadapannya. Zifeng! Teriakan Guoran bergema, dan dia dengan cepat bergegas ke tempat kejadian. Yue Zifeng langsung memahami isyaratnya dan pergi, membiarkan Guoran menggantikannya. Saat dia mengambil posisinya, armornya memancarkan cahaya cemerlang, menyerupai ruang hampa yang melahap sisa tanda petir yang ditinggalkan oleh Lian Wuying. Saat ini, Gu Yang juga berhasil membunuh Ye Wuchen. Ketika Ye Wuchen meledak, Gu Yang menyerap tanda petir yang tersisa setelah ledakan. Para prajurit Dragon Blood masih tidak takut terhadap makhluk hidup yang disulap dari konvensi Sage King. Mereka menyerang ke depan seperti serigala yang rakus, dan dalam waktu singkat, jumlah makhluk hidup yang ada mulai berkurang. Pada saat itulah sebuah gerbang besar muncul tinggi di langit. Ketika gerbang ini terwujud, ekspresi semua orang berubah, dan mereka menatap dengan tidak percaya. 4342. Bukankah itu gerbang menuju dunia tanpa manusia? Ketika gerbang besar itu perlahan terbuka, orang-orang melihat sekelompok sosok di dalamnya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, bahkan Yue Zifeng dan yang lainnya menjadi bodoh. Tidak, ini bukan gerbang. Itu cermin. Di dalam gerbang ini, mereka melihat dunia yang merupakan duplikat persis dari dunia mereka. Di dalam dunia cermin itu, mereka bisa melihat Yue Zifeng, Gu Yang, dan semua anggota Dragon Blood Legion lainnya. Tampaknya setiap individu di sini direplikasi dalam refleksi nyata ini. Itu bukan cermin. Itu adalah replikasi yang dibentuk oleh Tao Surgawi. Ini adalah kesengsaraan surgawi mereka, seru seorang penatua. Membunuh. Tiba-tiba, Gu Yang dan yang lainnya dari dunia cermin meraung. Dengan semburan niat membunuh, mereka menerobos gerbang. Para murid dari Istana Dewa Pertempuran, Akademi Cakrawala Tinggi, dan Sekte Sungai Berbintang belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Melihat salinan diri mereka sendiri, mereka tercengang. Itu tidak lebih dari salinan dari Tao Surgawi. Bertarung, Gu Yang memimpin serangan terhadap salinannya sendiri. Adegan ini sudah tidak asing lagi bagi Dragon Blood Legion, dan mereka menghadapinya dengan niat bertarung yang tak tergoyahkan. Mati. Kedua Gu yang mengeluarkan raungan yang menggelegar, meluncurkan teknik yang identik dengan senjata yang serasi. Itu seperti dua sosok cermin yang bertabrakan dalam bentrokan yang intens. Boom! Sebuah lubang hitam raksasa meledak ke dalam kehampaan, menyerupai mulut monster yang ingin melahap dunia ini. Lengan Gu yang gemetar saat darah merembes dari tangannya yang terluka. Kekuatan duplikatnya terbukti tidak kalah hebatnya dengan miliknya. Saat itu, langit terbelah, dan semua orang dalam kesengsaraan surgawi merasakan sakit yang tajam di jiwa mereka. Ketika mereka melihat ke atas, mereka bisa melihat pedang Qi merobek kehampaan dan benar-benar merangkum semuanya. Menanggapi hal ini, Yue Zifeng menghunus pedangnya. Pedang Qi-nya membelah kehampaan, dan kedua pedang Qi bertabrakan, menyebabkan awan kesusahan pecah sebelum secara bertahap membaik sekali lagi. Temukan lawanmu sendiri, jangan mencampur adukannya. Pada saat ini, para murid Akademi Cakrawala Tinggi, Istana Dewa Pertempuran, dan Sekte Sungai Berbintang berada dalam kekacauan. Mereka belum pernah menghadapi kesengsaraan surgawi seperti ini dan tidak yakin bagaimana harus meresponsnya. Melihat duplikat mereka melancarkan serangan terhadap mereka membuat mereka panik.
Saat itu, pancaran cahaya surgawi warna-warni menerangi kehampaan, dan nyala api yang mengerikan muncul. Itu adalah api pelangi surgawi. Salinan Yu Qingxuan muncul dan membentuk segel tangan. Saat berikutnya, pancaran sinar surgawi pelanginya berkobar, sepertinya akan membakar dunia. Tebasan pelangi surgawi. Melihat gerakan ini, Yu Qingxuan yang asli terkejut. Itu adalah kemampuan surgawi yang baru-baru ini dia dapatkan dan belum pernah dia gunakan sebelumnya. Namun yang mengherankan, para Tao surgawi berhasil menirunya. Jika dia membiarkan gerakan ini dilakukan, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Boom! Cahaya pelangi keluar dari tangan duplikatnya. Namun, sebelum cahaya surgawi pelangi itu berkumpul sepenuhnya, Yu Qingxuan menembusnya, dan meledak seperti kembang api. Jangan sentuh percikannya, memperingatkan Yu Qingxuan. Dengan peringatan itu, yang lain segera menyingkir. Ketika percikan api itu mendarat di tanah, ia menghanguskan dalam-dalam, meninggalkan lubang tak berdasar yang terus menyala dengan intensitas yang membakar. Tiba-tiba, tanah itu meledak dan dua raksasa tanah bangkit seolah-olah marah karena percikan api, menjulang tinggi ke awan. Tidak baik, ekspresi Li Qi dan Song Mingyuan berubah saat melihat raksasa bumi itu. Duplikat mereka telah mengambil langkah pertama dan menyedot kekuatan bumi, tidak menyisakan satu pun untuk mereka gunakan. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa kesengsaraan surgawi akan mampu meniru semua teknik mereka. Terlebih lagi, tanpa ragu-ragu, duplikat ini mengeluarkan kartu truf terkuat mereka segera setelah muncul. Kekuatan logam, puncak surga, lahir dari bumi yang besar. Dua Bai Shishi bernyanyi serempak dan membentuk segel tangan dengan kecepatan yang sama. Petik 2 titik. Teratai emas mengubur langit dan bumi. Saat suku kata terakhir keluar dari bibir mereka, dua platform teratai emas suci menghancurkan permukaan bumi, menyebabkan dunia bergidik seolah-olah 10.000 Tao sedang menangis. Kedua platform teratai yang sangat besar itu kemudian bersinar dengan cahaya surgawi dan saling bertabrakan seperti dua bintang jatuh. Saat adegan ini terjadi, banyak orang yang berteriak kaget dan takut. Energi logam tajam yang terkandung dalam dua platform teratai membuat para Eternals setengah langkah merinding. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka terima. Terlebih lagi, ini adalah hasil setelah energi logam dunia terpecah di antara keduanya. Apa yang akan terjadi jika energi logam terkonsentrasi dalam satu serangan? Boom! Di depan tatapan ngeri semua orang, dua platform teratai emas bertabrakan dengan dampak yang besar. Pancaran cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya kemudian menerangi langit, bahkan menyebabkan bintang-bintang di langit bergetar. Saat kilatan cahaya yang menyilaukan menyelimuti pandangan semua orang, gelombang kejut tersebut menghancurkan raksasa bumi yang terletak di dekat pusat tabrakan. Gumpalan tanah kemudian terbang di udara dan berubah menjadi tanda petir. Terima kasih banyak, Li Qi dan Song Mingyuan dengan senang hati menyerbu ke arah tanda petir itu. Begitu mereka mendekat, mereka langsung menyerap rune, dan aura mereka meningkat pesat. Boom! Namun, sebelum mereka merasa terlalu senang, raksasa bumi yang dikerahkan oleh duplikat mereka menghantam mereka berdua dengan pilar besar. Meskipun upaya gabungan mereka untuk bertahan, mereka masih dikirim terbang. Ternyata duplikat mereka telah menyatu di dahi dua raksasa bumi dan mengejar mereka berdua. Li Qi dan Song Mingyuan telah kehilangan inisiatif dan tidak dapat memanggil raksasa bumi manapun. Akibatnya, mereka hanya bisa mengandalkan senjata surgawi dan tubuh fisik yang kuat untuk melawan duplikat mereka. Begitu saja, dua raksasa bumi menyerang dengan ganas, berulang kali membuat mereka mundur. Ada beberapa kejadian ketika keduanya hampir saja diratakan. Para ahli lain yang mengalami kesengsaraan tidak berada dalam posisi yang lebih baik. Guoran diserang oleh monster lapis baja dan terus-menerus melarikan diri, menolak untuk menghadapi salinannya secara langsung. Namun, Guoran lebih unggul. Dalam setiap bentrokan, beberapa tanda petir akan terlepas dari monster lapis baja itu, dan Guoran segera menyerapnya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan menang. Sementara itu, Xia Chen menghadapi situasi yang lebih menantang. Dengan lambaian tangannya, duplikatnya memanggil begitu banyak jimat sehingga memenuhi langit, dan semuanya mampu menghancurkan kehampaan. Akibatnya, Xia Chen tidak berani menerimanya secara langsung dan hanya bisa menghadapinya dengan jimatnya sendiri. Hal yang paling dibenci adalah duplikatnya sepertinya memiliki jimat yang tidak terbatas, sementara dia kehilangan jimat dengan kecepatan yang menyakitkan. Ini adalah kartu truf yang dia tidak ingin ungkapkan, tapi sekarang dia terpaksa mengungkapkannya. Jantungnya meneteskan darah. Bahkan jika dia bisa melewati kesengsaraan ini, dia akan bangkrut. Legiun Dragon Blood terlibat dalam pertempuran sengit, dan para ahli lainnya juga terjebak dalam kesulitan. Duplikat mereka tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas, sementara mereka memaksakan diri melampaui batas kemampuan mereka. Kekalahan mereka sepertinya tidak bisa dihindari. Berdengung. Saat itu, suara gemuruh terdengar di kejauhan, menyebabkan keributan di antara kerumunan. Sekelompok makhluk hidup menerobos pengepungan mereka dan melonjak ke depan. Mereka akhirnya sampai di sini. Senyuman dingin muncul di wajah Long Chen.
4343. Hajingan. Raungan marah membelah udara saat ribuan makhluk hidup menerobos pengepungan dengan mudah. Meskipun kesengsaraan surgawi telah meluas ke skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memperluas garis pertahanan hingga batasnya, seharusnya mustahil bagi ribuan makhluk hidup untuk menyelinap masuk dan menembus pertahanan tanpa disadari. Seekor tikus tanah pasti membantu mereka masuk. Harus diketahui bahwa para penyerbu ini semuanya berada di alam Immortal King, dan jumlah mereka hanya beberapa ribu. Jika orang yang berjaga memberi peringatan, maka dengan menggabungkan kekuatan, mereka pasti bisa menghentikan penjajah. Para penyerbu ini menyerang kesengsaraan yang sedang berlangsung. Jelas sekali bahwa mereka secara strategis memilih untuk menyerang ketika orang-orang di dalamnya berada dalam kondisi rentan. Dengan begitu, kedatangan mereka akan langsung mengubah keadaan. Sekarang, para prajurit Dragonblood dan rekan-rekan mereka berisiko menderita korban yang sangat besar, dan skenario terburuknya bisa mengakibatkan kehancuran total mereka. Oleh karena itu, rasa kaget, marah, dan panik mencengkeram mereka yang mempertahankan perimeter. Pada saat mereka bereaksi, para penyerbu telah memasuki kesengsaraan surgawi, sehingga segala upaya untuk menghentikan mereka menjadi sia-sia. Pada saat ini, kesengsaraan surgawi bergetar, melepaskan pedang petir ke makhluk hidup yang menyerang. Ketika makhluk hidup ini masuk ke wilayah kesengsaraan surgawi, kekuatan kesengsaraan semakin berkobar, namun jumlah mereka tidak terduplikasi. Jelas sekali, dengan bergabung di tengah jalan, kesengsaraan surgawi harus memberi mereka sedikit waktu sebelum menggandakannya. Long Chen, kamu hajingan terkutuk. Apakah kamu mengenaliku? Dua suara menggelegar pada saat yang sama, kenyaringannya bahkan melebihi suara kesengsaraan surgawi. Melihatnya, semua orang terkejut melihat makhluk berkepala dua berdiri tidak jauh dari Long Chen dan teman-temannya. Manifestasinya adalah perpaduan cahaya hitam dan putih, menciptakan wajah aneh yin yang sangat mirip dengan topeng jahat. Ketika Xia Chen dan Guoran melihatnya, mereka merasakan sentakan di hati mereka. Orang ini adalah salah satu dari 9 jenius surgawi dari dunia tanpa manusia. Meski belum menjalani baptisan kolam roh primal chaos, manifestasinya masih berdenyut dengan ki primal chaos, sebuah tanda yang jelas bahwa ia telah mengakarkan dirinya ke dalam primal chaos. Jadi bagaimana jika kamu mencuri energi kami? Kami masih bisa mendapatkan ki primal chaos yang cukup. Seperti yang saya katakan, Anda akan membayar harga yang sangat mahal atas tindakan Anda. Saat wajah makhluk berkepala dua itu berubah menjadi marah, topeng jahat dalam manifestasinya menjadi semakin menakutkan. Jadi bagaimana jika kamu bisa mendapatkan primal chaos ki yang cukup? Apakah Anda ingin membuat saya membayarnya? Hanya denganmu. Di mana yang lainnya? Long Chen memandangnya dengan tatapan menghina dan kemudian mengamati sekeliling. Dia kemudian menambahkan dengan nada sinis. Apakah kamu datang untuk membalas dendam karena kamu tidak tahan dengan penghinaan dari kami bertiga yang menyusup ke dunia tanpa manusia dan melarikan diri tanpa cedera? Yang lain sedang mengalami kesengsaraan, dan hanya aku yang tidak mau membiarkan semuanya apa adanya, jadi aku datang untuk menyelesaikan masalah denganmu, balas makhluk berkepala dua itu dengan nada sinis. Dia jelas memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri yang besar. Bagaimanapun, Long Chen, Xia Chen, dan Guoran tidak hanya mencuri kesempatan yang seharusnya menjadi milik mereka, tetapi juga mempermalukan makhluk hidup di dunia tanpa manusia. Tidak dapat menerima penghinaan ini, makhluk berkepala dua itu dengan sabar menunggu waktunya, bahkan mengabaikan kesempatan untuk menjalani kesengsaraan bersama rekan-rekannya. Dan akhirnya, para pengkhianat umat manusia menyerah pada keinginan mereka dan mengambil risiko untuk membentuk formasi untuk membimbingnya secara diam-diam. Namun, para pengkhianat ini hanya memiliki kemampuan rata-rata dalam formasi, jauh dari penguasaan Xia Chen. Jadi, mereka awalnya ingin mengirimkan lebih dari 100.000 makhluk hidup ini, namun karena beberapa ketidaksempurnaan dalam formasi mereka, makhluk hidup ini harus menanggung tekanan yang mengerikan saat mereka melewati gerbang. Alhasil, banyak dari mereka yang langsung tertimpa tekanan gerbang tersebut. Makhluk berkepala dua ini berhasil memimpin para penyintas, meski terluka parah. Setelah menemukan tempat untuk memulihkan diri, mereka menunggu kesempatan. Saat para pengkhianat mengungkap tindakan Long Chen, setiap gerakan Long Chen berada di bawah pengawasan makhluk hidup ini. Namun kenyataannya, Long Chen tidak pernah berusaha menyembunyikan apapun. Sementara Long Chen dan yang lainnya mengalami kesengsaraan, pasukan makhluk hidup mengawasi melalui formasi persembunyian mereka. Sekarang setelah kesempatannya matang, mereka melancarkan serangan diam-diam. Prajurit di dunia tanpa manusia, waktu untuk menghapus penghinaan kita telah tiba. Membunuh mereka semua, raung makhluk hidup berkepala dua. Membunuh. Makhluk hidup itu meraung bersamanya, dan semuanya melepaskan kekuatan penuhnya. Setelah memanggil tubuh asli mereka, mereka menyerang. Kamu benar-benar kekurangan sel otak. Mempermainkan hidupmu, Saya kira kamu tidak akan belajar sampai kamu dipukuli. Apa menurutmu kesengsaraanku adalah sesuatu yang bisa kamu lewati, ejek Long Chen. Tiba-tiba,
Seruan naga yang menggetarkan surga terdengar, dan naga petir yang sangat besar muncul. Cakarnya kemudian menyapu makhluk berkepala dua itu dan menutupi seluruh rakyatnya dalam sekejap, menyebabkan makhluk berkepala dua itu terkejut. Saat cakar ini turun, struktur langit dan bumi terpelintir, dan wilayah petir yang menakutkan menyelimuti mereka. Sebagai tanggapan, makhluk hidup berkepala dua itu meraung dan berubah menjadi ular piton hitam besar. Wujud aslinya awalnya adalah ular piton hitam berkepala dua, jadi ketika dia membuka kedua mulutnya, seberkas cahaya hitam dan putih melesat untuk mencegat cakar petir Leilinger. Boom! Kepala ular piton hitam berkepala dua mewakili dua hukum yang berbeda, dan serangannya sangat tajam. Namun, mereka masih hancur saat bersentuhan dengan cakar naga Leilinger. Apa? Ular piton hitam berkepala dua itu merasa tidak percaya. Ini adalah kemampuan surgawi bawaannya, tetapi tidak mampu menggoyahkan cakar naga Leilinger sedikit pun. Dengan dampak yang memekakkan telinga, cakar naga itu jatuh, membungkus ribuan ahli dari dunia tak bermanusia, termasuk ular piton hitam berkepala dua. Semuanya dikompresi menjadi domain petir berbentuk bola kecil. Mereka dengan ganas menyerang wilayah petir ini, tetapi wilayah itu ditangkap dengan kuat oleh cakar naga dan bahkan tidak bergeming. Entah bagaimana, ular piton hitam berkepala dua yang besar itu tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Leilinger. Sekarang, tampak seperti seekor naga sedang memegang ikan. Astaga, apa itu? Semua orang tercengang melihat naga petir yang sangat besar itu. Bukankah itu binatang petir surgawi milik saudara magang senior Long Chen? Astaga, itu menakutkan. Monster berkepala dua itu benar-benar ditindas. Pada awalnya, para penonton mengkhawatirkan Long Chen, tetapi tampaknya kekhawatiran mereka tidak beralasan, atau lebih tepatnya, mereka perlu mengalihkan kekhawatiran mereka ke makhluk hidup dari dunia tanpa manusia ini. Makhluk-makhluk hidup itu masih menyerang penghalang tempat Leilinger menjebak mereka. Namun, Leilinger sekarang sebanding dengan ahli abadi, dan dalam kesengsaraan surgawi, kekuatannya tidak terbatas. Karena ular piton berkepala dua itu belum berhasil menembus alam World King, dia bahkan tidak bisa menggoyahkannya. Sayang sekali, saya pikir saya akan mendapatkan lebih banyak dari Anda. Apakah kamu meremehkanku? Mereka akhirnya mengirimkan orang yang tidak berguna sepertimu. Long Chen mengamati ular piton berkepala dua yang terperangkap dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Awalnya, dia berharap kesembilan ahli itu datang. Kemudian, mereka bisa menjalani kesengsaraan bersama dan menyelesaikan keluhan mereka. Namun, hanya satu dari mereka yang datang, dan dia langsung ditekan oleh cakar Leilinger. Melihat ekspresi kecewa Long Chen, ular piton berkepala dua itu mengutuknya dengan marah. Namun, kekuatan petir Leilinger dengan kuat membuatnya terjebak. Dia dan rakyatnya sekarang benar-benar terisolasi, dan kesengsaraan surgawi telah kehilangan minat terhadap mereka, kembali ke tampilan aslinya. Karena tidak dapat menerima baptisan kesengsaraan surgawi, mereka tahu bahwa kekuatan mereka tidak akan meningkat, sehingga membuat mereka marah. Long Chen mengabaikannya begitu saja. Perhatiannya tertuju pada kesengsaraan surgawi dan para pejuang yang berjuang. Banyak dari mereka yang mulai terhuyung-huyung, nafas mereka semakin sesak dan rasa putus asa menguasai mereka. Jalur kultivasi adalah jalur di mana Anda hanya bisa maju, bukan mundur. Tantangan terbesar kita adalah diri kita sendiri. Di masa lalu, Anda membenci diri sendiri karena lemah, tidak berdaya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Apakah kamu akan kalah dari dirimu yang lemah? Saudara magang senior Long Chen, ini tidak adil. Kita terus-menerus menghabiskan energi kita, tetapi mereka tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas, bantah seorang murid dari akademi. Dia berlumuran darah dan tampak seperti berada di ambang kehancuran. Long Chen menjawab, Anda berbicara tentang keadilan. Kapan dunia ini pernah adil? Anda melihat apa yang tidak adil bagi Anda, tetapi Anda tidak melihat apa yang tidak adil bagi orang lain. Tao surgawi telah membuat replika dirimu ketika kamu baru saja memulai kesengsaraanmu. Meskipun mereka memiliki energi yang tidak terbatas, namun kekuatan mereka terbatas. Adapun kamu, setelah berjuang sekian lama, apakah Anda tidak memperhatikan perubahan pada diri Anda? Kekuatanmu telah berkembang selama ini, sementara mereka masih terjebak di tempatnya semula. Berkultivasi berarti terus maju, terus menjadi lebih kuat. Anda sudah lebih kuat dari 1 menit yang lalu. Dengan setiap tarikan napas, Anda harus menjadi lebih kuat, dan dengan setiap tarikan napas, Anda bertumbuh. Itu hanyalah masa lalumu. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan dirimu di masa lalu, bagaimana kamu akan menghadapi masa depan? Suara Long Chen bergema di tengah kesengsaraan, menjangkau jauh ke dalam jiwa mereka. Bahkan para penonton merasakan darah mereka memanas ketika gelombang keberanian membengkak di dalam diri mereka, menggoda mereka untuk masuk ke dalam kesengsaraan surgawi dan bergabung dalam ujian ini. Bos benar, berkultivasi berarti menentang surga dan mengejar keabadian. Kita harus terus mendaki. Masa lalu harus tetap menjadi masa lalu agar kita bisa maju ke masa depan. Bagaimana aku bisa kehilangan diriku yang dulu?
Yue Zifeng menjadi sedikit pucat setelah melawan duplikatnya begitu lama, jelas telah menghabiskan energinya. Namun, tiba-tiba, dia menyarungkan pedangnya. Salinannya sepertinya merasakan sesuatu dan gemetar, juga menyarungkan pedangnya. Selamat tinggal, diriku di masa lalu, aku akan mengingatmu, tapi aku tidak akan membiarkanmu menjadi batu sandungan bagi masa depanku. Yue Zifeng menutup matanya, ekspresinya tanpa emosi apapun. Dia sepertinya telah menyatu dengan seluruh langit dan bumi. Entah dari mana, dua pedang terhunus secara bersamaan, dan dua pancaran cahaya pedang membelah jalinan langit dan bumi, membelah awan kesengsaraan. Boom! Saat kedua pedang ki ini bentrok, salah satunya langsung hancur, dan duplikat Yue Zifeng terpotong menjadi dua. Yue Zifeng kemudian menyarungkan kembali pedangnya. Melihat duplikatnya, dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Saya akan ingat Anda. Boom! Salinan yang terbunuh itu meledak, berubah menjadi tanda petir yang bergabung dengan Yue Zifeng. Dalam sekejap mata, aura Yue Zifeng naik dengan gila-gilaan, dan pancaran cahaya surgawi berkobar di belakang kepalanya. Jejak aura World King terpancar dari dirinya. Membunuh. Setelah Yue Zifeng mengalahkan duplikatnya, kegilaan melanda semua orang, karena mereka juga melancarkan serangan tanpa henti terhadap duplikatnya masing-masing. 4344. Dragonblood Legion adalah yang pertama bereaksi, melancarkan serangan kejam dan hampir bunuh diri. Begitu saja, duplikatnya mulai meledak satu persatu. Setelah ledakan ini, kekuatan petir murni memasuki para prajurit Dragonblood, dan pancaran cahaya surgawi tertentu muncul di belakang kepala mereka. Cahaya surgawi World King telah muncul. Mereka telah melangkah ke alam World King, seseorang bersorak. Bahkan di hadapan kesengsaraan surgawi yang mengerikan, Dragonblood Legion masih berhasil. Mereka sungguh kuat. Tolong aku, teriak Xia Chen. Salinannya memiliki jimat yang tidak terbatas, jadi tidak ada cara baginya untuk mengalahkannya. Tanpa bantuan apapun, setelah jimat Xia Chen habis, dia pasti akan mati. Menjawab permintaan bantuannya, Gu Yang, Li Qi, dan Song Mingyuan menyerang salinan Xia Chen pada saat yang bersamaan. Namun, tiba-tiba ia melambaikan tangannya, memanggil jutaan jimat. Apa-apaan ini? Gu Yang, Li Qi, dan Song Mingyuan buru-buru mundur. Saat jimat itu diaktifkan, ledakan besar menyebabkan mereka bertiga batuk darah. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak jimat? Mereka bertiga berteriak kaget. Jika mereka tidak mundur cukup cepat, ledakan jimat sebanyak itu akan membunuh mereka. Saat jimat itu meledak, pedang Qi menebas udara, memotong salinan Xia Chen menjadi dua. Penyelamat mereka tidak lain adalah Yue Zifeng. Setelah itu, Xia Chen berterima kasih kepada Yue Zifeng dan dengan cepat menyerap tanda petir itu. Cahaya surgawi World King juga muncul di belakang kepalanya. Jangan mengendur, bantu yang lain, teriak Gu Yang ketika dia melihat banyak orang tidak mampu mengalahkan duplikatnya bahkan setelah berusaha sekuat tenaga. Situasi serupa, seperti yang dialami Xia Chen, juga terjadi di lokasi lain, jadi mereka harus membantu mereka. Saat itu, sekelompok sosok muncul di langit. Anehnya, mereka adalah makhluk hidup dari dunia tanpa manusia, juga diduplikasi oleh para Tao surgawi, dan gelombang binatang petir maju dari belakang mereka. Bos, armor kita masih membutuhkan lebih banyak kekuatan petir, teriak Guoran. Dia tahu bahwa kesengsaraan mereka pada dasarnya telah selesai, dan mereka telah menjadi World King. Namun, armor dan senjata mereka belum sepenuhnya menunjukkan semangat mereka. Prajurit Dragonblood, tetaplah di belakang. Semuanya, tinggalkan area inti kesengsaraan surgawi, teriak Long Chen. Segera, semua murid Akademi Cakrawala Tinggi, Istana Dewa Pertempuran, dan Sekte Sungai Berbintang meninggalkan inti kesengsaraan. Setelah menyelesaikan kesengsaraan mereka dan mencapai ranah World King, mereka hanya melewatkan langkah terakhir, menyalakan pancaran Dewa World King mereka. Namun, mereka harus menunggu hingga kesengsaraan surgawi selesai sebelum mereka dapat melakukannya. Karena bertambahnya makhluk hidup di dunia tanpa manusia, kesengsaraan menjadi lebih lama. Membunuh. Ketika ular piton hitam berkepala dua dari kesengsaraan surgawi muncul, Gu Yang dan yang lainnya segera menyerangnya, melancarkan serangan paling tajam mereka. Ular piton berkepala dua asli yang dijebak oleh Lei Linger sangat marah. Jika lawan mereka, salinan dari kesengsaraan surgawi, dibunuh dan energi mereka diserap oleh orang lain, mereka akan dikutuk, tidak dapat maju ke alam World King di masa hidup ini. Melihat pemandangan ini, makhluk hidup berkepala dua itu menyerang penghalang dengan semangat baru, tapi dia masih tidak bisa melepaskannya. Hajingan, jika kamu punya nyali, keluarkan aku dan lawan aku, teriak ular piton hitam berkepala dua. Para prajurit Dragonblood menebas monster petir dan duplikat makhluk hidup di dunia tanpa manusia. Setelah menyerap esensi petir, mereka terkejut saat mengetahui bahwa petir ini mengandung hukum kekacauan utama. Dalam sekejap, armor dan senjata mereka mulai bersinar terang, dan suasana kehidupan muncul di sekitar mereka.
Peralatan mereka akhirnya membangkitkan spiritualitas mereka dan sekarang dapat dianggap sebagai senjata abadi yang sejati. Para prajurit Dragon Blood bersorak, sementara Xia Chen dan Guoran sangat tersentuh hingga mereka hampir menangis. Meskipun mereka percaya pada metode ini, mereka tetap merasa gugup sepanjang waktu. Ide gila menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk menganugerahkan item suci dengan spiritualitas telah terbukti berhasil. Armor dan senjata mereka berkilat, tanda lahirnya item spirit mereka. Setelah semangat mereka terbangun, mereka menghilang, bergabung menjadi prajurit Dragon Blood. Meskipun roh mereka telah lahir, mereka masih belum bisa dianggap sebagai senjata dewa yang sebenarnya. Para prajurit Dragon Blood harus menggunakan jiwa mereka untuk terus memberi nutrisi pada mereka. Lagi pula, item spirit mereka baru saja lahir dan masih belum dewasa. Mereka bagaikan api kecil yang perlu dipelihara hingga suatu hari nanti menjadi api berkobar yang dikenal sebagai senjata surgawi abadi yang sejati. Pada akhirnya, hanya armor Guoran yang belum terbangun karena terdiri dari lebih dari 360 buah, bukan satu. Untungnya, masih banyak lawan yang harus dia lawan. Karena Guyang dan yang lainnya tidak lagi membutuhkan kekuatan petir, mereka hanya membantu Guoran membunuh makhluk petir. Begitu saja, Guoran menyerap kekuatan petir dalam jumlah besar sendirian. Armor tempurnya terus berkedip saat menyerap kekuatan petir yang tak ada habisnya. Ketika tombak Gu yang menembus salinan ular piton hitam berkepala dua itu, tanda petir meledak, dan armor Guoran berkobar dengan cahaya. Kesuksesan! Guoran berteriak dengan penuh semangat. Ketika salinan ular hitam berkepala dua itu terbunuh, armornya langsung menyerap energinya. Setiap bagian dari armornya memiliki roh yang lahir dan terbangun di dalamnya, dan itu langsung menjadi bagian dari dirinya. Terlebih lagi, ada resonansi garis keturunan yang membuatnya merasa sangat dekat dengan armornya. Boom! Saat itu, gerbang yang tinggi di langit runtuh, dan langit serta bumi kembali ke tampilan aslinya. Kesengsaraan surgawi telah berakhir. Orang-orang menghela nafas lega. Kesengsaraan yang mengerikan ini akhirnya berakhir. Tidak, mengapa saudara magang senior Long Chen tidak mengalami kesengsaraannya? Beberapa dari mereka tidak memiliki cahaya surgawi World King yang menyala. Suara kebingungan dan kekhawatiran terdengar di antara kerumunan. Sekarang, para prajurit Dragon Blood memiliki cahaya surgawi World King di belakang kepala mereka. Terbukti bahwa mereka telah memperoleh pengakuan dari Tao Surgawi dan secara resmi menjadi World King. Namun, semua orang masih kekurangan cahaya ini meskipun kesengsaraan telah berakhir. Para penonton tercengang. Apa yang sedang terjadi? Saat itu, bumi mulai berguncang, dan ekspresi semua orang berubah. Kali ini, guncangan tanah tidak hanya sejauh yang mereka bisa rasakan, tidak, seluruh dunia ini berguncang. Bahkan para ahli yang berjaga jauh di kejauhan merasakan tanah bergetar di bawah kaki mereka. Astaga, apa itu? Ketika orang-orang mengalihkan pandangan mereka dari tanah, mereka tidak melihat apapun selain kegelapan. Awan kesusahan hitam pekat berkumpul dari segala arah. Setelah awan kesusahan ini muncul, dunia menjadi gelap seolah-olah hari kiamat telah tiba. Tepat pada saat ini, banyak lempengan batu giok yang dibawa orang-orang di pinggang mereka berkedip dengan cepat. Ketika mereka melihat pesan itu, ekspresi mereka berubah. Mereka semua telah menerima pesan penting dari sekte mereka. Sekte-sekte yang tersebar di seluruh dunia ini tiba-tiba tertutup oleh awan kesengsaraan yang mengerikan, dan tekanan yang mengerikan itu secara langsung menghancurkan formasi besar mereka. Tampaknya mereka sedang diserang oleh sesuatu yang tidak diketahui. Para ahli ini kemudian memandangi awan kesusahan di atas mereka dengan ketakutan. Awan-awan itu melahap semua cahaya, dan apa yang disebut serangan tak dikenal ini adalah tekanan yang tak tertandingi dari awan kesusahan ini. Dengan susah payah, orang-orang menelan ludah dan keringat diam-diam mengalir di dahi mereka. Kesengsaraan surgawi ini telah menutupi seluruh surga luapan nirwana. Pada saat ini, sebuah suara yang mengejutkan Bai Zantang dan yang lainnya terdengar. Tuan Istana, mengapa kamu ada di sini? Tanpa diduga, penguasa istana datang secara pribadi. Ketua istana tidak menjawab dan hanya memandangi awan kesusahan yang menutupi langit dengan sedikit keseriusan. Ini adalah kesengsaraan yang menghancurkan dunia. Long Chen dalam bahaya. 4345. Tuan Istana, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan mengekspos dirimu sendiri? Awalnya aku tidak berencana melakukannya, tapi kesengsaraan surgawi Long Chen terlalu besar, dan itu telah membuat hukum seluruh surga meluap nirwana menjadi kacau. Gerbang menuju dunia tanpa manusia dan dunia sunyi besar sedang dipengaruhi oleh kesengsaraan surgawi ini, jadi ahli mereka yang sebenarnya mungkin akan segera tiba. Rencana awalnya adalah Long Chen menjadi umpan dan menarik beberapa orang yang tidak disukai, tapi sekarang situasinya telah berubah. Saya khawatir umpannya dimakan, kata kepala istana. Kamu takut kalau para ahli abadi dari dunia lain akan datang, seru Ibu Bai Sishi. Tuan istana mengangguk. Beberapa umat manusia telah maju secara diam-diam berkat menerima sejumlah keuntungan dari penjajah. Awalnya,
Saya berencana membunuh mereka, tetapi mengingat cakupan kesengsaraan surgawi ini, tarikan yang kuat mungkin menyebabkan gerbang terbuka sepenuhnya. Mungkin akan terjadi pertempuran berdarah sebentar lagi. Saat mereka berbicara, awan kesusahan memenuhi langit di segala arah, membuat dunia berada dalam kegelapan. Langit seperti menutup mata mereka. Saat awan kesusahan mengembun, hati semua orang berdebar kencang. Rasa dingin yang sedingin es meresap ke dalam tulang mereka, dan perasaan kematian yang akan datang menyelimuti mereka semua. Long Chen. Setelah melihat awan kesengsaraan yang mengerikan menutupi langit, Yu Qingxuan dan Bai Sixi diliputi kekhawatiran. Kesengsaraan surgawi ini sungguh menakutkan. Saya baik-baik saja. Pergilah. Long Chen tersenyum pada mereka berdua dan memberi isyarat agar mereka pergi bersama yang lain. Long Chen belum mengeluarkan auranya selama ini. Namun ketika para prajurit Dragon Blood sedang mengalami kesengsaraan, dia dengan jelas merasakan bahwa kesengsaraan surgawi telah mulai menguasai auranya. Alasan mengapa butuh waktu lama untuk turun adalah karena ia mengumpulkan kekuatan. Semua energi dari surga luapan nirwana telah dikumpulkan olehnya. Melihat kesengsaraan surgawi yang tak terbatas, Long Chen mengerti mengapa ayahnya dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa mereka harus berpisah untuk menjalani kesengsaraan. Kesengsaraan sebesar ini akan menyedot kekuatan seluruh dunia. Oleh karena itu, jika keduanya menjalani kesengsaraan di tempat yang sama, kekuatan mereka mungkin tidak cukup. Meskipun para prajurit Dragon Blood telah mengalami banyak kesengsaraan surgawi dengan Long Chen, mereka belum pernah melihatnya dalam skala yang mengerikan ini, jadi mereka juga mengkhawatirkan Long Chen. Namun, mereka tidak ingin menunjukkannya dan hanya mundur bersama orang lain untuk menghindari keterlibatan. Di lingkar luar, beberapa orang tampak pucat seperti kertas, gemetar saat mereka berlutut tanpa sadar. Di hadapan kekuatan surgawi tertinggi ini, mereka hanya bisa tunduk dan tidak berani menunjukkan perlawanan sedikit pun. Di sisi lain, para murid yang dilindungi Long Chen selama kesengsaraan World King tidak berlutut meskipun mereka juga merasa hormat terhadap langit dan bumi. Namun, di bawah tekanan ini, mereka nyaris tidak mampu untuk tetap berdiri. Lagi pula, untuk menghemat waktu saat itu, Long Chen telah memerintahkan mereka untuk menyerang kesengsaraan mereka, sehingga mereka memiliki perlawanan tertentu terhadap tekanan ini. Boom! Awan kesengsaraan kini telah selesai berkumpul, dan tidak ada lagi secercah cahaya pun di dunia. Itu telah menjadi dunia kegelapan mutlak, menimbulkan rasa putus asa, mirip dengan kiamat yang akan datang. Tiba-tiba, kilat muncul di dalam awan kesengsaraan dan berkumpul menuju titik pusat tepat di atas kepala Long Chen. Di dalam awan kesusahan hitam, naga petir muncul satu demi satu, berjumlah ribuan, tidak, puluhan ribu, dan semuanya mengalir ke awan kesusahan tepat di atas kepalanya. Saat naga petir ini berkumpul tanpa batas dari segala arah, tanah mulai runtuh, retak, dan meledak karena tekanan. Dengan tanah di bawah kaki mereka runtuh, para penonton buru-buru lari ketakutan. Beberapa orang begitu terpengaruh oleh tekanan surgawi sehingga mereka menjadi lumpuh dan hanya bisa memohon agar orang lain menyeret mereka pergi. Tidak ada yang tahu berapa banyak naga petir yang muncul, tapi mereka terus mengalir ke awan kesusahan di atas kepala Long Chen. Setelah 1 jam penuh, awan kesusahan di atasnya telah berubah menjadi pusaran yang berputar-putar. Saat pusaran itu berputar, pusaran itu semakin membesar. Kekuatan hisapnya yang mengerikan membengkokkan seluruh dunia, menjadikannya tidak nyata. Tanah di bawah awan kesusahan juga mengalami transformasi, berubah menjadi pusaran lainnya. Bumi runtuh, dan sebuah lubang tanpa dasar muncul. Di tengah dua pusaran, Long Chen tampak sangat kecil, sama sekali tidak berdaya. Meskipun kekacauan terjadi di sekelilingnya, Long Chen tetap sangat tenang, menatap dengan tenang awan kesusahan di atas kepalanya. Sebaliknya, para pakar dunia tanpa manusia yang terjebak dalam penghalang petir merasa tidak nyaman. Menyaksikan tontonan yang terjadi, mereka diliputi ketakutan dan keheranan. Bahkan ular piton hitam berkepala 2 yang dulunya sombong dan gigih telah meninggalkan serangannya terhadap penghalang dan sekarang menatap dengan ketakutan pada kesengsaraan surgawi. Lepaskan kami ingin pulang. Piton hitam berkepala 2 itu tiba-tiba berteriak, nadanya membawa nada putus asa dan bahkan sedikit isak tangis. Kepala orang ini harus dipatahkan. Para prajurit Dragon Blood benar-benar tercengang dengan reaksinya, terutama Xia Chen dan Guo Ran, yang telah menyaksikan secara langsung teror dari 9 ahli puncak dari dunia tanpa manusia. Namun, salah satu pakar menakutkan ini benar-benar mengatakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Apakah dia sangat ketakutan? Orang ini telah mencoba melakukan serangan diam-diam untuk membunuh mereka semua, tapi sekarang dia ingin mereka melepaskan dia dan rakyatnya. Tidak ada yang berani mempercayai telinga mereka. Melepaskanmu, pulang ke rumah. Tatapan Long Chen beralih dari kesengsaraan surgawi ke ular piton berkepala 2 yang terperangkap, ekspresinya menyeringai. Kamu tahu bagaimana cara pulang ke rumah saat ini? Bagaimana dengan umat manusia di duniamu yang telah kamu musnahkan sampai akhir? Apakah kamu melepaskannya? Apakah Anda memikirkan betapa mereka ingin pulang?
Boom! Tiba-tiba, pusaran berputar di langit dan bumi terhenti. Setelah itu, sensasi kematian yang mengerikan menyelimuti hati Long Chen. Long Chen melompat kaget. Tanpa ragu, sayap kunpengnya bergetar, dan dia menghilang. Pada saat yang sama, Lei Linger juga menghilang, menyebabkan penghalang yang menjebak para ahli dunia tanpa manusia menghilang bersamanya. Untuk sesaat, para ahli yang dibebaskan itu tercengang. Sebelum mereka sempat bereaksi, pilar petir jatuh, menyelimuti mereka semua. Bergabung. Melihat masih ada waktu, ular piton hitam berkepala dua itu meraung. Sisiknya meledak dalam kekacauan berdarah saat dia menggunakan teknik pengorbanan untuk melepaskan kekuatan maksimum absolutnya. Rakyatnya juga mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Boom! Pilar petir yang sangat besar runtuh, menenggelamkan ular piton hitam berkepala dua dan serangan habis-habisan rakyatnya. Mereka bahkan tidak menimbulkan riak sebelum dimusnahkan. Begitu saja, ribuan ahli dimusnahkan begitu saja. Pilar cahaya yang sangat besar ini menembus tanah. Setelah itu, beberapa pilar cahaya yang lebih kecil juga terbang keluar dari bumi, membubung ke awan kesusahan dan langsung mengubah ruang ini menjadi sangkar. Ekspresi Long Chen berubah. Kali ini, kesengsaraan surgawinya benar-benar berbeda, karena dimulai dengan gerakan mematikan. Sangkar petir yang sangat besar dengan cepat mendekat, menekan ruang di sekitarnya seolah-olah mencoba menghancurkan Long Chen secara paksa begitu saja. Armor pertempuran bintang 7. Long Chen punya firasat buruk dan langsung memasuki kondisi terkuatnya. Lalu, dia merentangkan tangannya. Boom! Dengan ledakan yang mengguncang surga, sangkar besar itu menyusut hingga hanya berukuran beberapa kaki, dengan kuat menjebak Long Chen. Perubahan mendadak ini menimbulkan teriakan kaget dari para penonton. 7 bintang mengalir di belakang Long Chen saat dia berjuang melawan penyempitan sangkar. Dia memang menghentikan penyusutan kandangnya lebih jauh, tapi kekuatan yang sangat besar menyebabkan tulangnya berderit karena tekanan. Merusak. Long Chen meraung, pembuluh darah di dahinya berdenyut saat dia mendorong dengan seluruh kekuatannya.